Selamat datang di ruang diskusi yang menghubungkan tradisi dengan modernitas. Setiap halaman berbicara tentang kebijaksanaan yang abadi dari Sahih Bukhari dan Kutubus Sittah. Di sini kita menjelajahi literatur hadis yang membentuk akar keimanan. Kombinasi keindahan tradisional dengan kesempurnaan desain kontemporer. Bersiaplah untuk perjalanan pengetahuan yang mendalam tentang hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, selamat datang di ruang dialog ilmiah yang insya Allah membawa keberkahan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kitab-kitab hadis, khususnya Kutubus Sittah, serta sedikit pendalaman tentang Sahih Bukhari. Bersama kita telah hadir seorang ulama terhormat, K.H. Ahmad Dahlan. Assalamualaikum Kiai, terima kasih berkenan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan senang hati saya dapat berbincang dalam forum ilmiah ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kiai, untuk membuka perbincangan, saya ingin memulai dari dasar. Secara umum, apa saja macam-macam kitab hadis dalam tradisi keilmuan Islam? Baik, Kiai. Secara garis besar, kitab hadis dapat dibagi dalam beberapa kategori. Pertama, jami, menghimpun hadis dalam 8 bab besar: akidah, ibadah, muamalah, adab, tafsir, sirah, fitan, dan semacamnya. Contohnya Sahih Bukhari. Kedua, sunan, kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, seperti Sunan Abi Dawud atau Sunan Ibnu Majah. Ketiga, musnad, kitab yang menghimpun hadis berdasarkan nama sahabat, contohnya Musnad Ahmad. Keempat, mu'jam, disusun menurut urutan guru atau perawi. Masing-masing memiliki metode dan keunggulan tersendiri dalam kajian. Terima kasih, penjelasan ini jelas dan bermanfaat bagi pelajar, akademisi, dan pencinta ilmu. Baik, Kiai. Lalu beranjak pada inti pembahasan kita, masyarakat sering mendengar istilah Kutubus Sittah. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan Kutubus Sittah? Tentu, Kutubus Sittah adalah istilah untuk menyebut 6 kitab utama yang menjadi rujukan paling penting dalam disiplin hadis. Keenam kitab itu dipandang sebagai kumpulan hadis paling otoritatif setelah Al-Quran. Para ulama hadis menyusun dan menilai hadis-hadis di dalamnya dengan standar metodologi yang sangat ketat. Istilah ini berkembang dari tradisi keilmuan Sunni dan menjadi fondasi utama dalam studi hadis hingga zaman sekarang. Kalau begitu, Kiai, apa saja 6 kitab yang termasuk dalam Kutubus Sittah dan bagaimana penjelasan ringkas masing-masingnya? Baik, berikut 6 kitab tersebut. Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Bukhari. Ini kitab paling otoritatif dengan hadis-hadis sahih yang dipilih melalui verifikasi sangat ketat. Kedua, Sahih Muslim, karya Imam Muslim, selevel dengan Bukhari dalam kesahihan, dengan gaya penyajian sistematis dan sangat rapi. Ketiga, Sunan Abi Dawud yang menghimpun hadis-hadis hukum yang banyak dipakai sebagai dasar fikih. Terima kasih Kiai, penjelasan ini sangat bermanfaat untuk memahami sumber-sumber keagamaan kita. Keempatnya adalah Sunan At-Tirmidzi. Istimewa karena selain mencatat hadis, Imam Tirmidzi juga menilai kualitas hadis dan menyebut komentar para ulama. Kelima, Sunan An-Nasai yang dianggap salah satu kitab sunan paling selektif dari segi kualitas sanadnya. Dan yang keenam, Sunan Ibn Majah yang memuat hadis-hadis hukum dan adab, termasuk beberapa hadis yang tidak terdapat dalam 5 kitab sebelumnya. Keenam kitab ini membentuk fondasi rujukan hadis yang digunakan ulama sepanjang masa. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas penjelasan tersebut, Kiai. Untuk selanjutnya, saya ingin menggali lebih dalam tentang salah satu kitab paling masyhur, Sahih Bukhari. Apa keistimewaannya dan bisakah diberikan contoh hadis dari kitab itu? Dengan senang hati, Kiai. Sahih Bukhari memiliki kedudukan istimewa karena metode seleksi sanad paling ketat, yaitu syarat perawi bukan hanya tsikah, tetapi juga pernah bertemu dan hidup sezaman secara pasti.
Selain itu, struktur kitabnya sangat ilmiah, disusun dalam bab-bab dengan judul yang memberi isyarat pemahaman fikih Imam Bukhari. Banyak hadisnya juga mengandung hikmah pendidikan, akidah, dan akhlak yang sangat berharga untuk dipelajari. Salah satu hadis paling terkenal di awal kitab ini adalah tentang niat, bukan? Betul. Hadisnya mengatakan, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini sangat fundamental, sehingga Imam Bukhari meletakkannya di awal kitab sebagai pedoman utama. Jadi niat yang tulus adalah dasar dari setiap amal yang kita lakukan. Tepat sekali. Semua amal harus dimulai dari hati yang tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis lain yang juga penting tentang akhlak, kan Ustadz? Ya, hadis yang mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Lalu apakah ada keistimewaan yang lain dari Sahih Bukhari ini? Tambahan untuk Sahih Bukhari. Nah, keistimewaan yang lain itu, kitab ini disusun selama 16 tahun. Dimulai saat Imam Al-Bukhari berada di Masjid Al-Haram, Mekah, dan diselesaikan di Masjid Nabawi Madinah. Terkenal memiliki daya hafal yang sangat tinggi. Semua hadis yang beliau koleksi dari berbagai kota dan dari puluhan ribu rawi tersebut mampu beliau hafal. Namun tidak semua hadis yang beliau hafal kemudian diriwayatkan dan dituangkan dalam kitabnya, melainkan diseleksi terlebih dahulu secara ketat dengan menetapkan syarat-syarat. Beliau sangat cermat dan teliti. Selain itu, setiap kali hendak menulis hadis dalam kitabnya, beliau mandi dan salat istikharah 2 rakaat terlebih dahulu. Imam Al-Nawawi mengatakan dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, para ulama sepakat bahwa buku yang paling syahih setelah Al-Quran adalah 2 kitab syahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Pertanyaan terakhir, boleh ceritakan biografi singkat Imam Bukhari? Baik, Imam Bukhari, nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, adalah seorang ulama hadis terkemuka yang lahir di Bukhara, sekarang Uzbekistan, pada tahun 810 M. Wafat pada hari Sabtu 1 September 870 M. 250 Zik'ah di Khartang, dekat Samarkand, saat mengunjungi kerabatnya. Masya Allah, penjelasan yang sangat kaya dan mencerahkan. Terima kasih Kiai Ahmad Dahlan atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi para pendengar. Sama sahabat Kiai, semoga Allah menjadikan majelis ini majelis ilmu yang penuh barakah. Baik, para pemirsa, kita sudahi perjumpaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.